Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala pujian dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita tahu bahwasanya kewajiban seorang suami, kewajiban seorang kepala rumah tangga itu sangat besar adanya. Bahkan Allah Jalla Jalaluh menyebutkan dalam firman-Nya, di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami atau kepala rumah tangga adalah menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga yang ada di bawah tanggungannya dari api neraka. Dia harus berusaha membuat keluarganya menjadi orang-orang yang soleh, sehingga dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Kata Allah Jalla Jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, maka jagalah diri kalian, jagalah keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Maka disiapkan ternyata bahan bakar dari api neraka itu adalah manusia jemaah. Dan ini di antara perintah yang sangat besar, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang soleh, yang soleha, menjadikan istri dan anak-anak perempuan kita menjadi wanita-wanita yang soleha. Pernah suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis yang berasal dari Amr ibn As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mata, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, adalah sanda gurau, adalah kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah, dan sebaik-baik perhiasannya, sebaik-baik kesenangannya adalah wanita-wanita yang soleha, anak perempuan yang soleha, istri yang soleha. Maka oleh sebab itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala membuatkan bab khusus bagaimana cara kita nih untuk memberikan wasiat yang terbaik kepada wanita-wanita tersebut, sehingga dia menjadi wanita-wanita yang soleh. Maka kata beliau dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan itu adalah bab yang ke-34 dari kitab yang kita bahas. Kata beliau di sini rahimahullahu taala, al-wasiyatu bin nisa, memberikan wasiat kepada perempuan.
Dan dengan terus memberikan wasiat kepada perempuan itu akan membuat mereka menjadi baik, jemaah. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya terkadang perempuan ini banyak berbedanya dengan kita. Mungkin karena dia hanya memiliki kewajiban taat kepada suaminya, dia nurut, jemaah. Tapi nanti kalau dia sudah mulai memberontak, kayaknya semua pendapat kita akan ditolak sama mereka. Sehingga itu diajarkan oleh Nabi SAW, ajarkan kebaikan kepada mereka. Bahkan Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat yang ke-19. Kata Allah Jalla Jalaluhu, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah mereka, bertemanlah bersama mereka, bermuamalah bersama mereka dengan muamalah yang ma'ruf. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kepada kita, kata Allah Rabbul Alamin dalam surat An-Nisa juga ayat yang ke-129, kata Allah Rabbul Alamin, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan ini peringatan bagi orang-orang yang memiliki istri lebih daripada satu. Kata Allah Jalla Jalaluhu, sesungguhnya kalian tidak akan bisa berbuat adil kepada istri-istri kalian walaupun kalian berusaha. Fala tamilu kullal maili fatadruha kal mu'allaqa. Tetapi jangan kalian cenderung hanya mementingkan yang satu saja dan yang lain engkau tidak pentingkan atau engkau biarkan dia terkatung-katung, maka hukumnya adalah haram. Jadi peringatan bagi orang yang memiliki istri lebih daripada satu. Jangan satu dipentingkan, yang satunya enggak. Dan menikah dua istri itu berat, jemaah. Satu saja sudah diperintahkan kita untuk merawat mereka, kemudian mendidik mereka. Kemudian tanggung jawab kita sangat besar. Maka antum yang mau menikah kedua kali harus mikir dulu. Jangan kedepankan syahwat, jemaah. Karena kalau kita menebatkan syahwat, maka wallahi rumah tangga itu nggak akan benar. Tapi harus memiliki ilmu, harus mengetahui dan memberikan semua hak yang dibutuhkan oleh istri, baru antum dibolehkan. Kata Allah Jalla Jalaluhu, fankihu minan nisa'i ma taba lakum minan nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Masna wa 2, kemudian 3 wa ruba, kemudian 4. Fa ilam ta'dilu fawahidatan. Kalau enggak bisa adil antum sudah berpikir, oh kayaknya enggak bisa, udah adil cuma satu aja saja. Karena susah. Karena condong aja separuh aja sama yang satu saja, itu akan sangat memberatkan kita pada hari kiamat. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Kemudian kalau kalian itu berusaha menjadi baik, kalian memperbaiki, kalian menahan diri kalian dari berbuat zalim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya di sini? Kita adalah seorang pemimpin yang terus harus memberikan kebaikan kepada istri kita. Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadis pertama dalam bab ini. Kata beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istausu bin nisa'i khairah. Maka berikanlah wasiat kepada perempuan itu dengan wasiat yang benar, yang baik. Dan wasiat yang baik itu bukan wasiat yang penuh dengan cacian, lah jemaah. Bukan wasiat yang di sana penuh dengan kemarahan, penuh dengan merendahkan, lah nggak boleh. Maka seorang suami, dia ketika mendidik istrinya, mendidik anak perempuannya, itu harus baik dia wasiatkan. Karena memang perempuan ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia terbuat dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'la. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Engkau kalau tergesa-gesa untuk meluruskan itu kadang dia akan patah.
Karena kebanyakan perempuan itu pakai perasaan. Antum sedikit aja mengencangkan suara, itu sudah tersinggung dia. Kadang-kadang dia nangis sendiri. Ana pernah lihat juga, istri Ana juga. Nah, Ana sedikit ngerasin suara. Bukan ngomel-ngomelin dia cuma. Cuman sedikit aja. Itu diam-diam nangis cuma. Ya perempuan seperti itu. Terlalu banyak perasaan dia. Dan memang kita harus pelan-pelan. Tapi jemaah, bukan berarti perempuan itu tidak boleh dikerasin. Nanti dia mengatakan, tuh tadi kita sudah bahas masalah harus lemah lembut sama anak. Kata istri antum nanti. Dia berdalil dan enggak jemaah, ada kalanya boleh kita tegas. Tapi tegas itu tidak boleh kasar, tidak boleh mencaci maki mereka, tidak boleh menghina mereka. Kemudian kita sebutkan bahwasanya tanggung jawab menjaga keluarga itu adalah berat, sehingga kita membutuhkan ada orang yang membantu kita jemaah. Siapa yang membantu kita? Istri-istri kita. Maka kita wasiatkan kepada para istri untuk senantiasa membantu suaminya mengerjakan ketaatan. Jangan semuanya dibebankan kepada suami, karena mendapatkan surga itu berat jemaah. Karena banyak yang terjadi, ada seorang suami yang awalnya kokoh dalam agama Islam, kokoh dalam sunnah Nabi SAW, dia tergelincir gara-gara istrinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ada di antara kalian orang-orang yang gagah perkasa tubuhnya, yang dia kalau berperang menang terus, yang dia kalau gulat menang terus, tapi kalau sudah dilawan dengan perempuan binasa dia. Karena perempuan ini Masya Allah luar biasa rayuannya, kemudian yang lainnya luar biasa, itu bisa meluluhkan orang yang paling perkasa, orang yang paling kuat keimanannya di antara kalian. Maka kita butuh istri-istri Masya Allah yang bantu kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau tinggalkan istri engkau tidak nasihatin dia, maka dia akan senantiasa bengkok. Dan sering kita lihat, atau mungkin pernah ada kejadian, istri ini sampai membantah, kemudian tidak peduli sama suaminya, dia melakukan perbuatan haram, dinasihati nggak mau. Itu karena antum tidak pernah mewasiatkan kebaikan sama dia. Bahkan ada kejadian karena tidak mengontrol istrinya, ngutang sana, ngutang sini, ngutang situ jemaah. Nah, banyak utangnya. Kemudian dia nggak mau bayar utang. Akhirnya antum yang kena, setelah antum dibebankan kepada antum, antum juga ikut kabur. Ada orang-orang yang istrinya banyak utang, suaminya juga tidak peduli dengan hal tersebut. Karena kenapa? Kita laki-laki tidak pernah mewasiatkan kebaikan kepada istri kita, kepada anak-anak perempuan kita. Ingat, perempuan itu lemah akal dan agamanya, mudah tergoda jemaah. Antum lihat perempuan itu kalau mulai kumpul sama teman-temannya, padahal baru selesai kajian jemaah. Kajian tidak boleh gibah, kajian tidak boleh namimah, kajian tidak boleh mencaci maki orang. Selesai kajian ngomongin orang juga jemaah. Ngomongin orang juga, padahal tadi disebutkan bahwasanya gibah itu yakulul hasanat kama yakulul khatab. Kayak yakulun narul khatab, akan mengamalkan kebaikan sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Tapi setelahnya dia gibah, kadang-kadang pulang juga cerita sama antum. Tadi ada ibu-ibu kayak gini dia cerita sama ana tadi, dia bertengkar sama suami ini dia cerita semuanya. Kadang-kadang kita ikut-ikutan juga. Oh iya. Jangan, antum jangan seperti itu. Berarti membiarkan dia larut dalam gibah dan antum dukung dia. Maka silahkan antum jaga dia, jangan antum biarkan. Karena kalau antum biarkan, mereka akan senantiasa lam yazal a'waj, akan senantiasa bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, maka memberikanlah wasiat kepada perempuan tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain, wal almar'atu kaddila'i in aqamtaha kasartaha, kalau engkau tergesa-gesa menegakkan dia, maka engkau akan mematahkannya. Ingat kita katakan, wasiat kepada perempuan itu dengan pelan-pelan juga. Jangan tiba-tiba antum tegakkan, antum luruskan, dia akan patah dia. Karena perlu kalau sesuatu yang bengkok itu antum melihat kalau ada bambu bengkok, bagaimana cara antum meluruskan dia? Kasih api, panasin pelan-pelan, diurut dia, diluruskan, baru dia lurus.
Tapi kalau antum tekuk dia langsung patah dia jemaah. Itu permisalan bahwasanya perempuan itu seperti itu kondisinya. Dan kita laki-laki yang kuat yang jadi pemimpin harus menjaga dia. Antum harus berikan apa yang ada pada dirinya, senantiasa antum ajarkan juga kebaikan. Dalam riwayat Muslim juga atau disebutkan wa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha awajun. Kemudian kalau engkau biarkan dia senantiasa dalam keadaan bengkok. Innal mar'ata khuliqat min dila'in lan tastaqima laka ala tariqatin. Maka sungguhnya perempuan itu adalah bengkok dan terkadang mereka itu tidak lurus sama jalannya kepada engkau bersama engkau. Wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha awajun wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Kemudian kalau antum enggak sabar mengurusi perempuan, maka akhirnya yang terjadi apa? Antum akan menceraikan dia. Maka harus sabar dan usahakan jangan sampai kata-kata cerai itu keluar dari lisan kita. Cuman kadang-kadang perempuan sering mendatangkan atau membangkitkan emosi. Perempuan itu memang kasih seperti itu jemaah. Antum harus sabar. Bahkan kalau cerita ya kita jujur-jujuran jemaah. Kalau cerita istri kita itu belum selesai satu cerita itu nambah ke cerita yang lain. Stres antum dengar jemaah. Iya. Anak aja jujur jemaah. Ya bukan mengungkit masalah rumah tangga, enggak jemaah. Istri aneh jemaah. Mudah-mudahan jangan nonton jemaah. Nah, nanti jangan dilihat di YouTube. Istri aneh tuh belum selesai cerita satu jemaah, nambah yang lain. Akhirnya sebenarnya kita bingung nanggapin cerita yang mana jemaah. Belum selesai ke sana. Ya Allah. Ya antum sabar saja sudah. Antum sabar saja, pelan-pelan. Karena memang kalau enggak ada seperti itu, enggak asik hidup kita. Kalau dia serius, susah kita jemaah. Maka butuh ada seperti ini dan seperti itu. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan wa an Abdullah bin Zam'ah, dari Abdullah bin Zam'ah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, yakni berkhutbah. Wa dzakara naqatal ladzi aqaraha. Kemudian beliau menceritakan tentang apa? Tentang otanya Nabi Soleh. Idzim ba'asa asqaha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ketika dibangkitkan orang-orang yang paling celaka di antara mereka. Dibangkitkan orang-orang yang paling celaka di antara mereka. Apa maksudnya? Sudah disiapkan ada onta yang bisa diambil faedahnya, susunya, kemudian kencingnya juga bisa digunakan berobat, kemudian dibiarkan, ternyata ada orang-orang yang membunuhnya. Kemudian diceritakan dibangkitkan dari situ juga ada orang-orang yang dia memiliki kepribadian yang buruk, yang kuat, sulit ditangani, kemudian dia suka membuat kerusakan dan seterusnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencela seorang laki-laki. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'midu ahadukum fayajdidu imra'atahu jaldal abdi. Ada di antara kalian itu kalau memukul istrinya itu kayak seperti memukul budak dia, menyakiti istrinya. Fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumihi. Tapi ternyata setelah disiksa istrinya, dia minta dilayani. Maka ini adalah suami-suami yang tidak benar. Dia pengen dipenuhi kebutuhannya, tapi dia menyiksa istrinya. Maka itu hukumnya haram. Cuman di sini juga ada isyarat, boleh kita memukul istri, tetapi dengan pukulan ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan. Kadang-kadang istri kita, dia nggak mau dengar gibah-gibah tetangga terus, silakan antum ambil bantal, pukul dia. Sebenarnya walaupun hanya sekedar pukul sedikit saja, atau keraskan suara antum, dia paham dia salah jemaah. Istri itu seperti itu. Dia paham dia salah. Dan ini di antara pengajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa ada wa'adahum fi adhahikihim mina ad-durta. Kemudian di sini beliau menyebutkan tentang masalah mentertawai orang yang lagi kentut, bahwasanya itu tidak bagus kata Nabi SAW. Padahal kita juga kentut kata beliau. Maka inti dari hadis ini adalah maka tidak layak seorang suami dia berkeinginan dipenuhi haknya saja, tapi dia tidak memenuhi hak istri. Seorang suami ada hak yang harus ditunaikan kepada istri, seorang istri pun dia memiliki hak yang besar yang harus
harus ditunaikan kepada suaminya. Kemudian hadis yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yafruq, maka janganlah ada di antara kalian yafruq mu'minun mu'minatan, seorang mukmin ke wanita yang mukminah. Yafruq ini mencelah, mencaci maki, meremehkan, merendahkan istrinya. In kariha minha khuluqan, kalau antum membenci ada satu akhlak kepada istri antum, satu yang antum benci, nah radiya minhal akhar, ada akhlak-akhlak yang lain yang kita ridho dengan hal tersebut. Maka antum harus berikan udzur kepada mereka selama itu bukan perbuatan maksiat yang sangat besar, berzina misalnya, kemudian juga membunuh orang misalnya. Maka selain daripada itu, maka silahkan antum berikan kelonggaran. Dan ini sifat seorang suami yang terbaik, memberikan udzur kepada istrinya. Seorang istri memberikan udzur kepada suaminya. Mungkin dia tidak bisa masak gulai, jemaah, gulai gak bisa masak asinan, tapi dia bisa masak sayur asam. Dia mungkin bisa masak sayur santan dan yang lainnya. Maka antum berikan keringanan. Bahkan di antara sodako atau di antara amalan yang dia memiliki pahala yang besar juga disebutkan oleh Nabi SAW, bolehnya seorang suami itu bohong sama istrinya. Boleh, cuma boleh dia bohong untuk membahagiakan istrinya. Walaupun mungkin makanan terasa asin atau mungkin hambar, maka antum katakan bahwasanya makanan itu enak, sampai dia antum perintahkan untuk mencicipinya, sehingga dia tahu. Ketika ada istri antum pakai baju kemudian nanya antum, bagus enggak ini bang? Anggap bagus lah jemaah. Anggap bagus lah. Walaupun kadang-kadang antum tidak suka dengan hal tersebut. Atau seandainya antum mau mengkritik dia, kritiklah dia dengan bagus. Dan itu adalah suami yang terbaik dan yang diberikan keridhaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi istri-istri kita jemaah. Berusaha untuk memberikan apa yang dia butuhkan. Seandainya kalau ada yang kita benci dari sifatnya, maka wallahi jemaah masih banyak sifat-sifat yang kita ridhoi. Anggap mungkin dia tidak bagus dengan kita, tapi kita sudah punya keturunan dengan dia, kita sudah punya anak banyak, maka antum ambil faedah tersebut untuk memberikan udzur kepada istri kita, dan jangan sampai kita sakiti dia dengan kesalahan mungkin yang tidak dia sengaja dari hal tersebut. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala hadis yang berikutnya. Hadis dari Amr bin Ahwas, dari Amr bin Ahwas al-Jusami radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Beliau berkhutbah di hajjatil wada, yaitu haji perpisahan. Haji terakhir Nabi SAW dan beliau tidak berhaji setelahnya, maka dikatakan hajjatul wada. Yaqulu ba'da an hamidallah, maka beliau mengatakan setelah memuji Allah, wa asna alaihi, kemudian menyanjung Allah, wa dzakara wa wa'adha, kemudian memberikan wasiat, summa qala, kemudian beliau mengatakan, ala wastausu bin nisa'i khaira, maka ketahuilah, berwasiatlah kalian kepada perempuan dengan wasiat yang baik, fa innama huwa awanin indakum, bahwasanya perempuan itu adalah seperti tawanan bagi kalian. Perempuan itu tawanan bagi kalian. Laisa tamliku minhunna syai'an, yang dia enggak punya apa-apa. Jemaah, antum mengharapkan apa dari istri antum setelah antum sudah menikah? Udah nggak ada lagi yang dia bawa, kecuali kalau anak kaya dia punya tabungan banyak. Dan rata-rata istri kita ketika kita menikah itu nggak punya apa yang diharapkan, karena dia cuma berbakti kepada orang tuanya. Adapun yang dia punya usaha besar, tapi rata-rata, dan ini patokannya adalah rata-rata perempuan itu nggak punya apa-apa dia, karena setelah menikah dia akan bersandar kepada suaminya. Dia akan menyerahkan semua kebutuhannya kepada suaminya. Maka berbuat baiklah kalian, kata Nabi SAW, mereka adalah tawanan kalian. Tidak ada yang dia miliki dan tidak ada yang dia bawa, syai'an ghairu dzalik illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau dia melakukan
fahisha, keburukan yang jelas. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kalau istri kita melakukan fahisah mubayyinah, yaitu keburukan yang betul-betul jelas kita lihat, maka hendaknya engkau pisahkan dia di ranjangnya. Jangan temenin dia, gak usah tegur sapa dia. Dan boleh kita nggak negur sapa istri kita, jemaah, tapi jatahnya cuman tiga hari. La yahillu limri'in ayyahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak mengajak saudaranya berbicara lebih daripada tiga hari. Jatah antum 3 hari saja, jemaah. Boleh antum nggak ngomong. Tapi biasanya istri itu kalau nggak diajak ngomong sehari saja, kadang-kadang dia nangis, jemaah. Dia salah, antum nasihatin, agak kurang dengar dia, nggak usah ajak ngomong. Biarin dia di rumah, jangan izinkan dia keluar. Di rumah saja itu kayaknya kayak ya sempit sekali. Nggak antum ajak ngomong, kemudian nggak tegur sapa antum, tapi kewajiban tetap jalan. Kasihkan uang belanja untuk beli sayur dan yang lainnya. Kalau antum nggak kasih, nggak makan juga antum, coba. Nah, nggak ada yang kita makan, tambah emosi lagi kita, tambah panjang masalah. Tetap nafkah tetap. Cuman jangan ajak dia ngomong. Maka perempuan-perempuan yang ketika dia takut kepada Allah Rabbul Alamin, dia akan mendatangi antum, kemudian dia meminta maaf. Dan ini juga dalilnya nggak boleh perempuan itu nggak mau minta maaf. Kan yang lagi tren kan kayak gitu, jemaah. Istri itu pantang minta maaf kepada suami. Pantang. Kan ada kan antum lihat di video-video, itu adalah ajaran sesat, jemaah. Nggak usah antum ikuti. Karena bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perempuan yang diridhoi oleh Allah, walaupun bukan dia yang salah, suaminya yang salah. Dia datang kepada suaminya, dia pegang tangan suaminya, kemudian dia meminta keridhaan dari suaminya, dia yang akan diberkahi. Ada pun orang-orang sekarang yang dia, istri itu pantang minta maaf kepada suami, maka itu adalah ajaran orang-orang yang ingin menyesatkan, kemudian merusak ajaran-ajaran agama Islam. Nah, kemudian wadribuhunna dorban ghairu mubarrihin. Boleh antum pukul dia, boleh. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Kemudian fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau dia sudah taat kepada antum, jangan cari jalan-jalan untuk merendahkan dia. Kadang-kadang kan ada suami-suami nyari cara dia. Udah istrinya tahun kemarin salah, diungkit-ungkit dia. Tapi sebenarnya yang kebalikan kita, jemaah. Istri itu Masya Allah dikatakan oleh ustadz-ustadz kita, atau dikatakan oleh ada orang-orang di antara kita, istri itu sejarawan terampuh, jemaah. Itu 10 tahun yang lalu antum buat salah, itu masih diungkit-ungkit, jemaah. Harus sabar. Ya seperti itu. Masih keinget dia. Sakit hatinya. Kalau laki-laki kan enggak. Laki-laki enggak, Masya Allah. Ini makanya kita diberikan kelebihan daripada perempuan tersebut jadi pemimpin. Kita kalau ada istri kita salah, maafkan, selesai. Kadang antum lupa. Tapi kalau istri itu Masya Allah. Tapi ada ternyata suami-suami yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan istrinya. Maka ini hukumnya haram. Jangan, kata Nabi SAW. Kalau dia sudah taat kepada engkau, jangan engkau cari-cari cara untuk menyingkirkannya, untuk menghina dia, untuk menyiksanya. Ala wa inna lakum ala nisaikum haqqan. Sesungguhnya terhadap kalian kepada istri kalian itu ada haknya. Wali nisaikum alaikum haqqan. Dan perempuan itu atau istri engkau ada hak yang harus ditunaikan kepada engkau. Fahaqqukum alaihinna alla yu'ti'na furusakum man takrahuna. Di antara hak yang dia harus tunaikan seorang istri kepada engkau adalah tidak memasukkan atau tidak memberikan duduk di tempat duduk atau di kasur kalian orang yang dia benci. Nggak boleh. Berarti seorang istri ini di antara hak sang suami nggak boleh memasukkan temannya ke rumah suaminya kalau suaminya tidak suka sama temannya tersebut. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Dan tidak boleh mengizinkan seorang masuk ke rumahnya dan orang tersebut adalah orang yang dia benci. Ala wa hunna wa haqquhunna alaikum antusinu ilaihinna. Kemudian hak kalian wahai suami kepada istri kalian, berbuat baiklah kepada mereka fi kiswatihinna, dalam memberikan pakaian, wa ta'amihinna, dan makanan. Dan itu ternyata yang memang kita sudah amalkan. Antum biasanya kadang-kadang kita lebih rela anak istri kita punya pakaian baru daripada kita. Pas sudah itu, jemaah. Bahkan kalau antum pakai baju, kita biasanya cari yang biasa-biasa saja. Kita berikan istri yang lebih bagus. Itu pas sudah, memang tanggung jawab. Kemudian juga di antara kita kadang dia nggak mau makan di luar
kalau dia tidak bawakan istrinya. Bahkan ada satu teman-teman kita, Masya Allah, dia kalau kita ajak makan di luar, dia nggak mau. Dia nggak mau. Lebih baik dia dibungkus, jemaah. Karena dia mengingat anak dan istrinya. Pas sudah itu, jemaah. Itu di antara sifat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka antum kalau keluar-keluar makan di mana, jangan lupa bawa untuk istri antum. Bawa. Nanti antum makan ayam panggang di luar. Istri antum cuman makan apa? Sayur asam doang sama tempe, entah tempe udah basi rasanya. Lah, nggak boleh seperti itu. Kalau antum makan, kasihkan dia makan. Kalau antum makan ayam, kasihkan dia makan ayam. Itu nama suami yang bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan oleh beliau an Muawiyah bin Haida radhiyallahu taala anhu, qalat ya Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alaihi. Apa hak istri kepada kita ya Rasulullah? Qala antut'imaha idza ta'imta. Engkau memberikan makan ketika engkau makan. Wa taksuha idza tasaita. Engkau memberikan dia pakaian ketika engkau berpakaian. Wala tadribal wajha. Dan kalau engkau marah, jangan pukul wajahnya, nggak boleh. Bahkan bukan kepada istri saja, jemaah, kepada orang lain tuh nggak boleh kita mukul wajah. Nggak boleh kita mukul wajah. Maka di antara olahraga yang dilarang dalam agama Islam itu adalah mukul wajah. Nggak boleh. Walaupun antum senang, kita kan dulu senang banget nonton itu. Apalagi ada legenda-legenda yang sudah berlalu, cuma itu sampai begadang kita nontonnya, jemaah. Apalagi kalau sudah mulai ya itulah, nah, pertandingan dunia. Kemudian wala tuqabbih, jangan engkau menjelek-jelekan istri. Enggak boleh. Apapun kesalahannya jangan dijelek-jelekin, jemaah. Kadang kita salah sedikit dicaci maki, kamu memang anak ini gitu. Bapaknya mungkin pernah mencuri, dasar anak pencuri. Jangan, jemaah, enggak boleh. Enggak boleh menjelek-jelekan istri, itu hukumnya adalah haram. Wala tahjur illa fi baiti, dan bahkan kalau seandainya ada masalah, kita mau menghajarnya tidak bertegur sapa, cukup di rumah saja. Antum tidak bertegur sapa dengan mereka, tapi kalau di luar biasa-biasa. Kenapa? Jangan sampai urusan rumah tangga kita ini orang lain tahu dengan urusan rumah tangga kita. Biarlah kita cekcok di rumah. Tapi kalau di luar rumah, antum bergandengan tangan. Nanti kalau sudah sampai rumah, lepas tangannya. Nah, atau istri antum lepas tangannya antum. Urusan kita di rumah. Jangan sampai tetangga, bahkan satu kampung tahu masalah rumah tangga kita. Jangan, kata Nabi SAW. Karena itu adalah aib yang terbesar, yang akan membuat rumah tangga itu akan hancur dan akhirnya akan bercerai dan seterusnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis yang berikutnya. Wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab. Di sini Nabi SAW beliau mengatakan, la tadribu ima Allah. Jangan kalian memukul perempuan-perempuan hamba Allah. Kemudian tiba-tiba Umar datang kepada Nabi SAW. Bahwasanya perempuan ini banyak membuat ulah. Akhirnya kan dilarang, nanti kalau ada masalah engkau dengan istri engkau, jangan pukul dia. Hanya terjadi masalah. Datanglah Umar kepada Nabi SAW minta fatwa. Maka Nabi SAW mengatakan, silahkan, boleh engkau pukul mereka. Boleh engkau pukul mereka. Ternyata enggak berselang waktu lama, datang istri-istri mereka, datang kepada Nabi SAW. Kepada istri Nabi SAW, mengadukan suaminya mukul-mukul. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya suami yang tukang mukul itu adalah suami yang tidak baik. Tidak baik, sedikit-sedikit mukul. Maka suami yang terbaik itu dia mendahulukan nasihat dulu kepada anak istrinya, kemudian dia memberikan yang terbaik dulu, sebelumnya nanti setelah dia berikan wasiat, kalau memang dia menentang, boleh antum pukul, tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Kemudian yang terakhir dari hadis ini atau bab ini, maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mata, sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atu sholiha, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan yang soleh. Antum kalau punya perempuan yang soleh, ya Allah, adem jemaah. Kadang-kadang mereka yang mewasiati kita, ana jemaah, nah kita nih jujur-jujuran jemaah, ana jemaah, kadang-kadang ngisi kajian tuh kalau capek itu malas jemaah. Ya namanya manusia jemaah. Antum kira ustadz itu enggak capek juga? Capek jemaah. Kadang kita ngisi kajian harus persiapan jemaah.
Apalagi kalau antum punya jadwal kajian banyak, kadang-kadang malas gitu jemaah, berat rasanya. Tapi kalau punya istri solehah itu Masya Allah, kadang anak dinasihati sama istri itu, Bi, katanya, berangkat. Karena banyak pahala di sana. Itu kadang-kadang yang menggugah kita untuk semangat datang kajian. Bahkan anak kalau hujan-hujan datang juga kajian. Kecuali hujannya deras banget juga. Kecuali hujan deras banget. Itu di antara manfaat punya istri yang soleha, mengingatkan kita terus jemaah. Ada masalah pun seperti itu, kita akan dibantu. Maka antum pernah dengar cerita Nabi SAW di awal Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Taala. Apa? Wahyu Iqra ketika beliau berada di gua Hira. Pulang Nabi SAW gemetaran. Kenapa? Habis dicekik sama malaikat Jibril jemaah. Dicekik. Bahkan jemaah? Dipeluk dengan erat. Kayak orang mau gula tuh jemaah. Gemetaran Nabi SAW. Kemudian setelah gemeteran datang bertemu dengan Khadijah. Antum tahu apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau karena engkau berbuat baik kepada orang." Itu nasihat dari istri. Bahkan Nabi SAW pernah ketika berangkat haji nggak bisa masuk ke kota Mekah karena masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, gundul kepada engkau, kata Nabi SAW. Para sahabat nggak ada langsung gundul kepalanya karena berharap bisa masuk ke dalam kota Mekah. Akhirnya dengan kesal hati Nabi SAW masuk ke dalam tenda. Kemudian ketemu dengan Ummu Salamah atau Ummu siapa di sana istrinya beliau. Kemudian menasihatinya, wahai suamiku, wahai Rasulullah, engkau keluar, engkau panggil tukang cukur, engkau cukur kepalamu, kemudian engkau sembelih sesembelihanmu. Beliau keluar, beliau cukur, kemudian menyembelih sembelihan. Itu para sahabat mengerjakan semuanya. Kadang-kadang ucapan istri itu terbaik. Maka antum kalau ada masalah, bermusyawarah wa asyiruhun, bermusyawarah dengan istri kita. Kayak seperti memondokkan anak di pondok pesantren ini atau menyekolahkan di ini, kita terkadang butuh dengan pendapat, butuh dengan solusi dari mereka, karena enggak semua pendapat kita itu bagus jemaah. Maka ini diantara faedah kita memiliki istri yang soleha sangat besar sekali, bahkan dia akan membantu kita untuk masuk ke dalam surga Allahu Rabbul Alamin. Maka wasihati perempuan dengan wasiat yang terbaik, jaga mereka, berikan hak mereka, dan jangan antum tuqabiha, yaitu mencaci maki, menjelek-jelekan dia, memukul mereka, kecuali kalau memang kesalahannya sangat nyata sekali, itu pun ada tahap-tahapannya. Allahu taala alam shawab. Ini yang dapat Anda sampaikan, sisanya 5 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan terkait dengan istri yang zaman sekarang. Kalau orang ngomong tuh emansipasi, Ustaz. Kemudian tinggilah jabatan istrinya daripada suami. Suami bisa saja, istri sudah jadi bupati, wakil bupati ataupun jabatan lainnya. Bagaimana dalam menyikapinya dalam perspektif Islam menghadapi istri yang jabatannya lebih tinggi daripada suami? Itu, Ustaz. Terima kasih. Jemaah. Ini memang kejadian di zaman-zaman kita sekarang. Kalau di zaman Nabi SAW ada orang-orang yang jadi pemimpin, tapi pemimpin khusus, pemimpin ya taklim perempuan gitu. Tapi bagaimana sekarang sampai memimpin laki-laki, kemudian yang lainnya, emansipasi wanita, kesetaraan wanita. Kita katakan wanita itu tidak akan pernah setara dengan laki-laki jemaah. Karena memang takdir Allah Taala menguatkan laki-laki daripada perempuan, seperti itu. Cuman karena ada doktrin ini dan ini, akhirnya banyak mereka yang terjun bahkan mengalahkan laki-laki. Bahkan kita lihat ada perempuan yang lebih hebat daripada laki-laki, cara memimpinnya, kemudian mengaturnya juga lebih bagus, banyak. Tapi apakah sesuai dengan syariat Islam? Kalau antum lihat dari syariat Islam, jelas tidak ada seperti itu. Jelas tidak ada. Kemudian bagaimana Ustaz cara menasihatinya? Cara menasihatinya sering-sering bawa duduk di kajian. Dan istri antum sering-sering bawa duduk di kajian, jemaah, ada faedahnya. Jangan antum bilang nggak ada faedahnya, Anda sendiri saja. Nanti kan saya kepala rumah tangga. Emangnya antum kira bisa? Antum dapat ilmu di kajian, kemudian antum ceramai istri antum, dia mengatakan iya. Susah jemaah. Maka yang enak itu bawa istri duduk di majlis ta'lim sehingga dia dengar langsung. Karena nggak semua suami itu hebat menasihatin istrinya. Kadang-kadang kita juga yang jadi pengajar, ya kita katakan bukan ustaz juga, nah kita jadi pengajar. Nasihat istri itu kadang-kadang susah jemaah.
Susah. Ada kalanya susah dan mereka kadang nggak nerima dengan hal tersebut. Maka antum dengan bawa istri antum datang di pengajian, dia tahu oh dalilnya ini. Dan nggak semua kita sang suami itu hafal dalil dan penjelasannya juga pas seperti itu. Makanya diantar keutamaan. Kemudian nanti ada dampaknya. Ketika bawa istri, ketika kita juga duduk di kajian, itu nanti akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Maka bawa mereka duduk sebentar saja. Setidak-tidaknya dalam seminggu itu sekali saja antum bawa kemana lah di. Sambil jalan-jalan lah. Cari mana kalau memang ada di tempat yang ada pemandangannya bagus, selesai kajian bisa jalan-jalan ke sana. Duduk mungkin zuhur, duduk mungkin asar, setelahnya jalan-jalan dan seterusnya. Nah, itu caranya. Kalau kita katakan tadi kembali ke permasalahan, maka emansipasi wanita, kesetaraan wanita itu jelas dalam agama Islam tidak ada jemaah. Tidak ada. Karena kalau sudah seperti itu, kewajibannya itu akan hilang. Kewajiban akan hilang. Bahkan kita yang akan ketuker jadi ngurus rumah tangga. Istri antum kerja, antum lebih rendah, lebih bawah pangkatnya, antum disuruh-suruh, kemudian bahkan antum yang banyak ngurus rumah tangga. Nanti ketika antum nggak ada penghasilan, dia banyak kepenghasilan, antum diremehkan. Kita akan diremehkan. Kita diremehkan. Walaupun tidak semua perempuan seperti itu, tapi kebanyakan jemaah, kebanyakan. Dan dari penilaian agama Islam maka tidak ada. Allah Ta'ala dalam sab. Ada yang lain? Fadal. Kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, tafadhal. Nah, apa hukumnya istri bekerja? Boleh. Apalagi kalau antum jualan dia ikut bekerja. Boleh, silakan. Tapi dengan syarat pertama dia harus menjaga dirinya dari membuka aurat. Jangan. Kemudian khusus tempat bekerjanya itu perempuan semua. Karena kalau dia campur baur dengan laki-laki, istri antum cantik, digodain. Bener loh. Apalagi kalau antum pekerjaannya gajinya ringan. Dia ada manajernya suka sama dia, bisa jadi dia akan selingkuh dengan manajernya. Apalagi kalau istri antum nggak paham sama agama. Apalagi dia ngelihat nih suami saya ini beban kayaknya di rumah ini. Nggak punya apa-apa dia. Kemudian ternyata dia punya manajernya perhatian sama dia, teman dekat dengan kantornya berbuat baik kepada dia, kadang berikan dia hadiah, kita ngasih hadiah ke istri kita. Ya kalau ada duit jemaah. Tapi kalau temannya sering ditraktir makan, akhirnya nanti dengan dekatnya dia. Nah, itu yang kita khawatirkan jemaah. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada bisa dia bekerja, dia stay di rumah misalnya, silakan. Sekarang masya Allah online itu banyak. Ada di antara istri-istri kita yang dia jual online pakaian. Ada. Dia cuma sebagai ngirim-ngirim nge-share cuman pesanan-pesanan, nanti pesan ke dia, disampaikan kepada ini, nanti dia dapat fee-nya, ada dapat untungnya dia. Silakan coba. Atau mungkin ada jual donat, istri antum mau jual donat, silakan antum taruh di dekat jalan raya, dia yang jaga, silakan. Karena ini tidak ikhtilat dengan laki-laki, dia sendirian jaga. Ketika ada antum, ada anak antum yang ikut jaga, silahkan. Atau mungkin dia yang buat, kemudian antum yang jualan. Yang penting dijaga istri kita, apalagi zaman sekarang jemaah, luar biasa. Kalau dulu zaman kita dulu, antum kalau ngelihat ada perempuan nyusui itu biasa-biasa saja jemaah, biasa saja. Orang anak-anak sekarang kalau ngelihat seperti itu, syahwatnya naik. Kita dulu kan di kampung-kampung orang walaupun dia muda apa biasa aja sih gitu kan. Ya walaupun kita nggak paham dengan agama, biasa-biasa. Karena sekarang tontonan, karena sekarang pergaulan luar biasa. Bahkan itu nenek-nenek pun diperkosa sama orang-orang itu jemaah. Antum harus jaga. Bagaimana dengan istri antum yang cantik? Bagaimana istri antum yang antum rawat jemaah? Maka antum harus jaga mereka. Dan ingat, mencari nafkah itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Maka ketika antum sudah mengatakan qabil tu nikah bidzalik, saya terima nikahnya, faqad akhadtu misaqan ghalidha, antum sudah memegang tanggung jawab yang besar. Antum harus nafkahi mereka. Antum harus nafkahi. Jangan antum mengatakan enggak bisa Ustaz, kerja dulu, cari dulu. Masa antum kalah sama burung yang dia enggak ada akal, sampai hidup dia lama sekali. Dan anaknya enggak pernah kelaparan. Antum pernah lihat anak burung kelaparan? Enggak ada.
Paling dia mati itu jatuh dari sangkarnya, dikerumuni semut, dimakan sama yang lain. Tapi burung itu tidak pernah kelaparan dia. Karena kenapa? Kata Nabi SAW, tambah sedikit. Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Itu dalam hadis Arba'in An-Nawawi, cuman ada tambahan dari Ibnu Rajab. Hadisnya 50 di sana. Di akhir-akhir dari hadis itu beliau mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka Allah akan memberikan kalian rizki seperti rizkinya burung. Mana? Tagdu himasan wa taruhu bitona. Burung itu enggak pernah ada makanan simpanan loh jemaah. Antum pernah lihat enggak burung itu kalau dia di sangkarnya ada nih kotak khusus makanan simpanan nih? Ada enggak? Enggak ada jemaah, enggak ada makanan sama sekali. Tapi apa dia lakukan? Dia keluar cari makanan, pulang dalam perut kenyang, ngasihkan anaknya makan. Itu sebenarnya sudah cukup. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana aminan fi man kana mu'afan fi jasadi, aminan fi sirbi, wala kutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunia." Barang siapa di antara kalian badannya sehat, kemudian ada yang dia makan hari ini, kemudian dia aman, maka Nabi SAW mengatakan dia seperti orang yang memiliki dunia dan seisinya. Kita yang kadang membuat kita pusing itu ya kebanyakan mikir yang besok sih jemaah. Nah itu yang benar yang buat kita pusing. Sebenarnya kalau sudah makan hari ini, alhamdulillah tenang. Besok-besok kita cari. Maka beda kita yang kerja di perusahaan atau kerja apa sama tukang becak. Tukang becak itu luar biasa, dapat 100.000 saja sehari, itu pulang dia jemaah. Karena cukup sudah hari ini. Besok lagi kita nyari. Tapi kalau kita, ini sudah 1 tahun ke depan berapa. Walaupun memang itu penting. Cuman jangan sampai kita fokuskan dengan hal tersebut. Maka terus beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan memberikan semuanya. Yang penting berusaha. Dan usaha terus. Usaha. Bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Yang penting itu juga halal. Wallah ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita. Urusan dunia dan akhirat kita. Terus berusaha. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan dan meninggalkan kita. Dan semoga kita bisa menjaga istri-istri kita yang di bawah tanggungan kita, anak-anak kita dan seterusnya. Kemudian memasukkan mereka ke dalam surga. Dan semoga istri-istri kita menjadi istri-istri yang soleha. Anak-anak perempuan kita menjadi anak-anak yang perempuan yang soleha. Anak-anak laki kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.